I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Karena masa ini adalah masa prapaskah dan masa pertobatan, maka saya akan mengajak untuk merenungkan tentang pertobatan. Tetapi sebetulnya kalau Anda semua itu sudah membaca buku ini, buku yang ini ya, Ibu Teresa Secret Fire, Anda sudah apa yang akan saya bicarakan ya, karena saya ngambilnya dari buku ini. Nanti kalau kurang jelas ya baca lagi ini. Judulnya Ibu Teresa Secret. Semua Kerabat Mempunyai itu ya. Nah, pertama adalah arti dari pertobatan. Pertobatan dalam kitab suci sering ditulis, karena kitab suci itu ditulis pakai bahasa Yunani, maka pertobatan seringkali ditulis dengan kata meta. Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia artinya perubahan sikap
kitab suci juga setelah itu di bahasa Latin. Nah, dalam bahasa Latin pertobatan memakai kata convertire, artinya berbalik arah. Jadi dosa itu meninggalkan Tuhan, nah pertobatan itu kembali kepada Tuhan. Seperti kisah dalam Lukas tentang bapa yang baik hati atau anak yang hilang. Anaknya pergi meninggalkan bapaknya, setelah itu dia kembali kepada bapaknya. Itulah pertobatan. Jadi kalau kita simpulkan bahwa pertobatan itu adalah kita kembali kepada Allah dengan mengubah sikap hidup kita. Jadi kita harus mengubah sikap hidup kita supaya kita bisa kembali kepada Allah. Kalau Anda kemarin mengikuti misa Rabu Abu, bacaannya dari Yoel, bacaan pertamanya bahwa koyaklah hatimu, artinya ya kita pertobatan mengubah hati, mengubah diri kita, bukan mengubah diri kita, tapi mengubah perilaku kita, sikap batin kita, cara pandang kita tentang kehidupan ini. Di dalam buku Ibu Teresa Secret Fire itu ada beberapa penjelasan tentang dosa dan bagaimana kita bertobatnya. Pertama adalah bahwa dosa itu ketika orang, kalau kita itu fokus pada diri sendiri. Di situ, di buku itu dijelaskan begini. Ketika kita bangun tidur pada pagi hari, pikiran kita itu dipenuhi dengan apa yang akan kita kerjakan hari ini. Kita mau belanja apa, kita harus mengerjakan apa, bagaimana karir kita supaya berkembang, dan sebagainya. Artinya bahwa kita sejak bangun tidur, kita itu hanya berfokus pada diri, untuk diri kita sendiri. Tetapi Ibu Teresa mengajarkan bahwa kalau dia bangun tidur, dia itu selalu berpikir apa yang dapat dilakukan agar dapat membahagiakan sesama. Ini perbedaan kita dengan Ibu Teresa ya. Kita berpikir apa yang bisa kita kerjakan untuk hari ini. Ibu Teresa mengingatkan kita bahwa pertobatan adalah kalau kita mulai sejak bangun tidur berpikir apa yang bisa kita lakukan untuk membahagiakan sesama. Jadi fokusnya bukan lagi diri, tetapi fokusnya adalah orang lain. Ini jadi dosanya seperti itu, pertobatannya seperti itu. Nah, yang kedua, menurut Ibu Teresa adalah pertobatan dosa adalah ketika kita menyadari bahwa kita mengalami kesedihan dan sebagainya, seolah-olah Tuhan itu jauh dari kita. Dan kita pun ada kecenderungan untuk menjadi jauh dengan Tuhan. Di situ timbul kehampaan, artinya kekosongan di dalam kehidupan kita. Dan menurut Ibu Teresa, ini adalah sebuah bentuk kemiskinan. Maka di negara-negara barat yang notabene itu adalah negara yang dapat dikatakan makmur, tidak ada orang kelaparan seperti di India pada zaman itu. Tetapi bukan berarti bahwa di negara-negara barat tidak ada orang yang miskin. Miskinnya apa? Yaitu dia merasa kekosongan di dalam hidup karena dia jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan itu bisa merasakan kekosongan, kehampaan, nggak punya harapan, dan sebagainya. Nah, Ibu Teresa mengatakan kalau kita bertobat, ya kita harus merangkul segala penderitaan itu dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ketika kita menderita, punya banyak masalah,
kita merangkul masalah dan penderitaan itu dengan tujuan supaya kita lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan Ibu Teresa mengatakan begini, kalau orang mengatakan ingin mendekat pada Allah, itu sudah suatu doa. Jadi ada niatan untuk kembali, untuk dekat kepada Allah. Ini juga bisa kita bayangkan dalam Injil ketika perumpamaan anak yang hilang. Anak yang hilang ketika menjauh dari orang tuanya, dia merasa gagal, merasa kesepian, kosong, dan sebagainya. Sehingga dia mengatakan, aku harus kembali kepada Bapa dan surga. Artinya, kembali kepada Bapa, ke rumah Bapa lagi, ke Bapaknya, dan disitulah surga. Artinya dia menemukan kebahagiaan lagi. Masalahnya pada zaman ini, banyak sekali orang yang mengalami kekosongan itu. Jangan dikira bahwa ketika orang ke gereja, orang menerima sakramen, dia sudah tidak mengalami kekosongan. Jangan dikira seperti itu, karena seringkali kita itu hanya rutinitas menjalankan kewajiban. Ya, sebagai orang Katolik, minggu ke gereja, atau sebagai seorang Katolik, setiap hari saya mengikut misa. Itu hanya sebuah rutinitas, tetapi tidak ada usaha untuk semakin mendekatkan diri pada Tuhan. Maka pertobatan adalah kalau kita mau kembali kepada Tuhan, mendekatkan diri dan bersekutu dengan Tuhan. Artinya bahwa hidup kita, meskipun hidup kita itu nggak terlepas dari masalah, tetapi kita percaya bahwa ada Tuhan yang selalu hadir di dekat kita. Beberapa hari yang lalu itu ada orang yang menderita dan mengatakan bahwa Tuhan nggak ada. Dia meninggalkan gereja itu sudah hampir 10 tahun karena merasa bahwa penderitaan datang bertubi-tubi dan dia meyakini bahwa Tuhan nggak ada. Pada waktu itu saya menjelaskan gini, ketika para murid naik perahu dan diterjang badai, Yesus tidur. Padahal ya nggak masuk akal. Para murid itu adalah sebagian besar nelayan. Yesus itu tukang kayu. Seharusnya lebih tatak, lebih berani para murid daripada Yesus. Karena ya rasanya kalau badai dan sebagainya mereka sudah seringlah ngalami ya, karena nelayan. Tetapi para murid sampai ketakutan dan anehnya Yesus tidur. Padahal kalau kita pernah naik perahu, naik speedboat gitu ya, perahu yang pakai mesin 40 PK, 80 PK, itu kalau lewat sungai atau lewat ke laut itu goncangannya besar. Jadi pasti kerentak-rentak seperti kalau kita lewat jalan yang makadam, geronjalan gitu ya. Dan nggak masuk akal kalau bisa tidur. Pasti ya terbangun-bangun. Apalagi itu perahunya bukan perahu besar, perahu kecil. Sampai para murid ketakutan tuh pasti badannya besar. Tapi Yesus tidur. Nah, Yesus perlu dibangunkan. Pertanyaannya kan gini, ketika kita mengalami penderitaan, kita mengalami bencana, kita mengalami sengsara, Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Ya mungkin sedang tidur. Ya kita perlu membangunkan Yesus artinya kembali kepada Tuhan. Dan yang seringkali maka Yesus menegur, mengapa kamu nggak percaya? Seringkali kita merasa bahwa kita tidak percaya, tidak melihat ada Yesus yang menolong saya. Akhirnya kita menjauh dari Tuhan dan itu akan bukan menyelesaikan masalah, tetapi menambah masalah. Karena hidup kita akan menjadi kosong. Nah, menurut Ibu Teresa, ini salah satu kemiskinan di dunia barat yang tidak mengalami kelaparan. Yang ketiga, manusia itu dibelenggu oleh banyak keinginan. Padahal
keinginan itu tidak pernah terpuaskan. Orang selalu merasa keinginan. Jadi punya ini, pengen itu, punya itu, pengen lagi, punya, pengen lagi. Nggak pernah selesai keinginan-keinginan itu. Artinya bahwa kita menjadi orang yang terbelenggu oleh keinginan itu. Misalnya punya rumah kecil, pengen punya rumah besar. Setelah punya rumah besar, pengen punya 2 rumah. Setelah punya 2 rumah, pengen punya 3 rumah. Terus saja, dan itu nggak akan terpuaskan. Maka pertobatan adalah bagaimana kalau kita mampu mengendalikan keinginan-keinginan itu. Keinginan-keinginan ini bisa mempengaruhi seluruh hidup kita. Artinya kalau ya, di sini istilahnya terbelenggu. Terbelenggu itu orang tidak bebas lagi dengan hidupnya. Karena dipenuhi dengan keinginan. Bagaimana dia bisa peduli pada orang lain kalau dia terlalu sibuk di dalam mengejar keinginan. Maka Ibu Teresa menyarankan ya kita harus mampu mengendalikan keinginan. Boleh punya keinginan, tetapi harus mampu mengendalikan keinginan itu. Artinya ya tahu batas. Tahu batas kalau dalam ajaran Katolik itu, spiritualitas Katolik itu istilahnya moderation. Jadi moderation itu yang nggak berlebih, nggak berkekurangan, cukupan lah. Sama kalau makan berlebih juga nggak enak, kalau kurang juga nggak enak, maka cukup. Nah, kita pun keinginan harus tahu batas cukup, jangan terus-terusan. Nah, seringkali mata itu nggak bisa dikendalikan. Artinya seringkali mata itu mempengaruhi seluruh kehidupan kita. Pengen lihat itu, pengen lihat ini, pengen lihat apa, pengen. Dan kita nggak pernah merasa cukup kalau tidak mulai mengendalikan mata kita. Tapi itu semua tergantung dari dorongan hati kita masing-masing. Kalau hati kita sudah mengatakan cukup, ya kita bisa menjadi orang bebas. Artinya nggak terbelenggu oleh aneka keinginan. Yang keempat, menurut Ibu Teresa, dosa adalah ketika kita menjauh dari sesama, bahkan dari diri sendiri. Bagaimana kita bisa menjauh dari diri sendiri? Terutama kalau kita mengalami luka batin, kekecewaan dalam hidup, kepahitan hidup. Orang cenderung untuk kalau ingin meninggalkan diri sendiri, kecewa terhadap diri sendiri, kecewa terhadap masa lalu, kecewa terhadap pengalaman-pengalaman buruk di masa lalu. Ini dosa sebetulnya. Kalau kita sudah meninggalkan diri, berarti kita juga akan meninggalkan sesama. Karena ukuran seperti dalam Injil dikatakan bahwa kasihlah Allah, kasihlah sesamamu seperti dirimu sendiri. Artinya yang pertama kita kasih itu diri sendiri, yang perlu kita cintai itu diri sendiri. Nah, kalau itu positifnya, kalau negatifnya ya membenci. Bagaimana kita bisa membenci kalau kita membenci diri sendiri, berarti kita akan mudah membenci sesama. Karena biasanya sesama itu cerminan dari diri. Nah, kalau kita baca di surat Yohanes 1 Yohanes bab 4 ayat 20 dikatakan gini. Barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang kelihatan, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak kelihatan. Maka kalau kita membenci, menyingkirkan, menjauh dari sesama kita yang kelihatan, ya kita nggak mungkin bisa mencintai Allah yang tidak kelihatan. Atau kalau toh mencintai Allah yang tidak kelihatan, itu hanya sebagai pelarian dari kita. Nah, untuk bisa mencintai sesama, untuk bisa menerima sesama apa adanya,
ya kita harus mulai dengan diri sendiri, menerima diri sendiri, segala pengalaman pahit, segala kekecewaan, segala luka batin, ya harus kita terima, kita rangkul istilahnya, karena Bu Teresa kita rangkul, kita terima sebagai bagian dari hidup kita, bahwa kita menjadi seperti ini ya karena dibentuk oleh bahagia dan tidak bahagia, kesuksesan dan kegagalan. Kita menjadi diri kita saat ini nggak mungkin dibentuk hanya oleh penderitaan yang terus-menerus atau kebahagiaan yang terus-menerus, tidak. Pasti ada dua sisi itu yang kita alami. Untuk itu ya kita harus bisa menerima semuanya itu supaya kita bisa menerima sesama kita. Gampangannya kalau kita membenci orang, misalnya ada kasus kita membenci orang, itu jangan fokus kita membenci orang itu karena orang itu begini. Tidak. Tetapi kita harus merefleksi diri kita sendiri. Jangan-jangan di perilaku dan di sikap hidup orang itu ada pengalaman hidup kita yang membuat kita terluka. Jadi misalnya ada orang itu muarah sekali karena dimaki sama orang lain. Ya padahal makiannya itu ya nggak keren seperti makiannya orang Surabaya. Orang Surabaya itu kalau memaki kan keren. Kalau orang lain kan di luar Surabaya itu makiannya itu nggak keren gitu. Nah, tetapi dia bisa marah sekali karena dimaki, karena dia punya pengalaman pada zaman dulu ketika masih kecil, dia dimaki sama orang tuanya dan dia tidak bisa melawan. Akhirnya menimbulkan luka batin dan kepahitan. Maka ketika ada mendengar makian seperti itu, dia seolah-olah teringat lagi pada masa dulu ketika dia tidak berdaya ketika dimaki-maki seperti itu. Nah, ini luka batin. Jadi kita harus menerima luka batin itu. Misalnya kekecewaan hidup. Misalnya gini, ketika suatu momen, misalnya ketika suatu saat kita kelaparan, nggak punya uang, kemudian mau pinjem uang ke tetangga, ditolak, bahkan sudah nggak dikasih, tambah dihina. Nah, ini kepahitan. Suatu saat ketika kita sudah kaya, kita melihat ada orang miskin, kita teringat pada zaman dulu ketika saya miskin, nggak bisa makan, saya nggak dibantu, tambah dimarahi sama orang. Maka ketika ada orang miskin, kita cenderung untuk marah. Salahmu sendiri, kenapa kamu miskin? Kenapa kamu nggak usaha? Kenapa kamu nggak bekerja? Karena kamu masih muda tapi nggak mau bekerja. Pertanyaannya, apakah kita punya pengalaman kepahitan seperti itu sehingga kita mudah sekali mengadili orang miskin? Ada misalnya gini, ada seorang menghina di sini itu ada sedang musim, orang pakai topeng ngamen di jalan, jadi pakai pakaian badut-badut ngamen di jalan, sedang musim. Juga orang-orang yang pakai apa, dicat hijau, dicat apa silver dan sebagainya. Ada orang mengatakan, orang kok nggak mau bekerja yang baik, kok senengannya hanya ngemis. Nah, terus saya bilang ya mungkin nggak ada pekerjaan. Nah, dia jawab, ngemis itu hasilnya lebih banyak daripada orang bekerja di pabrik. Misalnya. Karena mengemis katanya
Mengemis itu minimal sehari dapat 100.000. Nggak punya tuntutan. Bekerjanya santai, mau kerja mau dan itu kalau bayangkan kalau sehari 100.000, sebulan sudah 3 juta. Terus saya tanya, kamu mau apa enggak ngemis? Ya enggak mau, ya sudah, enggak usah protes. Artinya bahwa kita ini seringkali itu karena dia punya pengalaman pahit, pernah membutuhkan dan ditolak. Akhirnya dia memandang buruk pada orang ngemis, pada orang yang miskin, dan sebagainya. Maka dosa itu kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan orang yang nggak bisa berdamai dengan diri sendiri itu mudah sekali mengadili orang secara tidak adil. Mudah sekali kejam terhadap. Maka pertobatan adalah kalau kita bisa berdamai dengan diri kita, menerima luka-luka batin, menerima kepahitan, menerima penderitaan yang pernah kita alami, baru di situ dia bisa mengasihi. Yang kelima, dosa itu menurut Ibu Teresa fokus pada diri sendiri. Maka pertobatan adalah kalau kita berani fokus pada orang lain. Misalnya gini, dosa manusia yang kedua adalah Kain. Kain fokus pada dirinya sendiri. Maka ketika melihat persembahan, dia tidak berpikir apakah persembahan ini menyenangkan Tuhan atau enggak, tapi dia ngeliatin saudaranya. Loh, kok aku enggak besar asapnya, dia kok besar, apiku kok enggak besar, apinya dia besar, akhirnya dia marah. Sebetulnya kalau dia mau fokus kepada Tuhan, ya sudah, dia mengadakan persembahan, asapnya kecil, apinya kecil, ya sudah, diterima saja. Nah, karena dia fokus melihatnya orang lain, maka dia nggak bisa melihat dirinya sendiri. Kita seringkali juga fokus untuk melihat kesalahan orang lain, sehingga kita lupa untuk melihat kesalahan diri. Maka pertobatan adalah kalau kita mulai melihat diri sendiri. Nah, masa prapaskah ini disebut retret agung. Artinya retret itu kita memasuki padang gurun, Injil hari Minggu, Yesus masuk padang gurun dan dicobai. Kita masuk padang gurun, ngapain padang gurun? Di situ ada kesunyian, sehingga kita bisa melihat diri sendiri. Nah, tetapi ya saat ini kita nggak perlu lah pergi ke daerah Arab untuk masuk padang gurun, tinggal di sana. Ya padang gurun kita bisa di rumah kita masing-masing, di kamar-kamar kita, di tempat-tempat kita. Yang penting adalah ketika kita berani melihat diri sendiri. Artinya jangan hanya fokusnya pada sesama, tetapi cobalah mulai fokus juga kepada diri sendiri. Nah, seringkali kita enggan untuk masuk dalam keheningan, enggan untuk melihat diri sendiri, karena yang mudah muncul dalam bayangan kita adalah segala kepahitan, kesengsaraan, luka batin yang sebetulnya ingin kita lupakan atau kita hindari. Maka kita enggan untuk refleksi, untuk melihat diri sendiri ya, karena kita takut nanti hal-hal buruk dalam hidup kita akan muncul. Dosa, kepahitan, dan sebagainya akan muncul. Nah, kalau kita berdamai artinya ya sudahlah, saya berdosa, ya sudahlah, saya berdosa. Diterima sebagai bagian dari hidup kita, maka kita akan berani masuk ke dalam padang gurun itu. Retret adalah mengubah bagaimana sikap hidup kita supaya kita bisa kepada orang lain. Yang keenam, menurut Ibu Teresa, dosa itu adalah kesombongan, promosi diri,
menunjukkan siapa diri kita, ini nggak ada habisnya. Jadi kesombongan kita itu ya ingin tampil. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang itu orang cenderung ingin promosi diri. Apalagi kalau sudah kejebak dengan namanya apa TikTok, Instagram, macam-macam, ingin promosi diri. Itu nggak ada habisnya. Beberapa waktu yang lalu saya tuh main ke ya jalan-jalan ke pemandian air panas, namanya daerahnya Cangar di daerah Batu Besar. Nggak terlalu jauh dari rumah adik saya. Saya main ke adik saya langsung kayak cobalah ke Cangar mau mandi-mandi air panas di sana ya. Ada pemandian air panas. Setelah mandi air panas, berendam gitu. Setelah berendam saya ngopi di warung kopi itu. Karena apa? Dulu itu bisa sampai malam, sekarang nggak bisa, jam 3 harus sudah ditutup. Saya tanya, kenapa? Alasannya, karena pegawainya kurang. Setiap kolam harus ditunggu 2-3 orang pegawai, jadi pegawainya cukup banyak. Saya tanya, kenapa kok harus ditunggu? Wong kolam itu paling dalam 1,5 meter. Yang lainnya ya kolam-kolam alami yang nggak terlalu dalam, paling 0,5 meter dan sebagainya. Karena baru saja ada kejadian anak tenggelam. Jadi ada anak umur 5 tahun itu nyemplung menjeburkan masuk ke dalam kolam yang dalamnya 1,5 meter. Dia tenggelam, padahal pada saat itu sedang airnya dibuang, artinya ada secara periodik airnya dibuang karena itu kan sumber, jadi airnya penuh. Nah, airnya dibuang sehingga anak itu keseret masuk ke dalam pipa pembuangan. Untung ada penjaga yang melihat dan segera menolong anak. Anak umur 5 tahun dia nangis dalam bahasa Jawanya itu kejer, jadi nangis histeris gitu karena takut sekali dia tenggelam. Nah, diumumkan ini anaknya siapa, karena nggak ada orang tuanya. Nah, anak itu ditanya, kamu kesini sama siapa? Nggak bisa jawab karena nangis dan ketakutan. Ditanya nama siapa, ibunya namanya siapa, bapaknya namanya siapa, dia nggak bisa jawab, hanya nangis terus. Diumumkan hampir setengah jam, baru ada seorang ibu datang mencari anaknya. Ibu itu ditanya, loh kamu tadi kemana? Anakmu tenggelam ini, kamu sedang buat konten. Saya bilang nggak masuk akal orang lain. Buat konten sampai anaknya tenggelam pun nggak tahu. Nah, kenapa? Ya karena promosi diri nanti dia paling bangga, nanti bangga di like, dilihat, sehingga sibuk buat konten sampai anaknya tenggelam. Seperti ini pada saat seperti ini zaman ini ya memang itu sepertinya lumrah gitu, tapi ini dosa katanya, perlu pertobatan. Nah, ini adalah sebuah kesombongan, ingin tampil, ingin terlihat hebat, ingin terlihat diterima oleh masyarakat. Ya ini kesombongan. Kita pun bisa terjebak pada ini meskipun nggak buat konten, tetapi dalam pelayanan kita, apakah kita ingin tampil, menunjukkan siapa aku, siapa komunitasku, atau siapa. Nah, Ibu Desa menyarankan bahwa kita harus rendah hati. Pertobatan itu adalah kerendahan hatian
untuk bisa ya menerima. Tidak perlu mengejar kesombongan dengan promosi-promosi diri. Rendah hati saja. Ini yang seringkali di dalam komunitas-komunitas itu pun seringkali terjadi pertengkaran. Semoga di kerabat di mana juga nggak ada pertengkaran, karena orang ingin menonjolkan aku, siapa aku. Hingga kalau ada pendapat lain yang bukan dari diriku, maka dianggap salah. Ada orang yang berbuat sesuatu yang dianggap nggak sesuai dengan pemikiranku, dianggap salah. Nah, ini perlu rendah hati. Apalagi hidup di dalam komunitas, kerendahan hati itu sangat penting untuk menerima orang lain apa adanya dan tidak ingin menonjolkan siapa aku. Jadi harus berani menerima, dan ini adalah komunitas. Misalnya kalau kerabat punya acara, punya kegiatan, kalau ditanya siapa? Ya komunitas. Yang seringkali terdengar kan, oh kalau nggak ada aku itu nggak jalan. Nah ini kan promosi diri, menyombongkan. Padahal ya yang nggak ada kamu ya. Kalau Roh Kudus menggerakkan ya jalan. Jadi seolah-olah kita ini lebih hebat daripada Roh Kudus. Kemudian selanjutnya, menurut Ibu Teresa, dosa itu adalah kalau orang memakai topeng-topeng, tidak menunjukkan siapa diri adanya. Dan orang juga sibuk dengan mencari diri. Kalau orang sibuk mencari diri, dia tidak akan mencari Tuhan. Dia akan tenggelam, siapakah aku, tapi lupa dengan Tuhan. Dan orang memakai topeng-topeng ini, ya boleh katakan ini adalah kemunafikan. Yesus seringkali bertengkar dengan orang-orang Farisi, ahli Taurat, bukan karena dia membenci jabatan atau komunitas. Ahli Taurat itu suatu jabatan. Farisi itu adalah kelompok komunitas. Bukan dia membenci kelompok atau jabatan yang diduduki oleh orang-orang tertentu, tetapi dia membenci akan sikap perilaku mereka yang munafik. Misalnya kemarin dalam Rabu Abu dikatakan, jangan kalau berdoa jangan seperti orang munafik, itu menggambarkan Farisi. Berdoa di muka-muka umum, kemudian pakai tali-tali sembahyang yang panjang-panjang, berdoa di tengah pasar dan sebagainya. Itu munafik, pakai topeng. Padahal belum tentu hatinya berdoa. Kalau orang Katolik itu ya kelihatannya sih rendah hati, tapi sebetulnya ya munafik, ya sombong pakai topeng. Kalau diminta doa gitu, ayo siapa yang mimpin doa? Ruwet, saling petunjuk, saya nggak bisa doa. Kelihatannya rendah hati, padahal yang enggak, itu kesombongan. Jadi kita pakai topeng-topeng untuk kelihatannya baik, kita pakai topeng supaya kelihatan saleh dan sebagainya. Padahal itu kemunafikan. Dan menurut Ibu Teresa, lepaskan semua topeng dan mulailah mencari apa kehendak Allah dalam hidup. Mencari diri itu artinya gini, merencanakan rencana-rencana untuk diriku. Aku besok mau begini begitu. Tapi pertanyaannya ketika kita membuat planning seperti itu, apakah kita melibatkan Allah? Ada sebuah buku bahwa menjelaskan gini, seringkali umat beriman itu kalau dalam berkendara itu ada sopir dan kernet, seringkali umat beriman itu menjadikan Allah itu kernet. Artinya ya yang menentukan arah sopir, aku yang menentukan arah. Nah kalau udah kesulitan kernetnya disuruh turun.
suruh memberi komando ini ke kiri atau ke kanan. Padahal Allah itu sopirnya, kita ini kernetnya. Tapi seringkali itu dibalik. Dibalik artinya ya saya sopir, saya menentukan hidup saya sendiri, bukan Allah. Ibu Teresa mengingatkan bahwa kita perlu mencari kehendak Allah. Apa sih kehendak Allah di dalam hidupku? Misalnya kalau Anda membuka pelayanan, melakukan pelayanan, pertanyaannya juga jangan hanya sekedar berapa orang yang akan saya layani, dari mana dana yang saya peroleh, apa yang harus saya bagikan. Itu adalah planning kita sendiri, kita pencarian diri kita. Tetapi di dalam pelayanan kita bertanya, apa sih kehendak Allah? Apa yang Allah kehendaki ketika ada, misalnya ada orang miskin, apa yang Allah kehendaki? Nah, kita seringkali merasa tahu kan, orang miskin tuh dikasih gini, dikasih gitu, udah punya planning sendiri. Sehingga Allah tetap menjadi kernet kita, bukan jadi sopir kita. Maka pertobatan adalah kalau kita tidak sibuk dengan segala planning kita, tetapi mulai mencari apa kehendak Allah dalam hidupku. Apa kehendak Allah dalam aktivitasku ini. Artinya kalau kita membuat aktivitas, apa sih kehendak Allah? Bukan hanya sibuk dengan apa sih kehendakku. Yang terakhir, dosa adalah penolakan diri. Artinya ketika kita pakai topeng, kita sembahyang, kita sombong, promosi diri. Nah, sebetulnya apakah itu suatu penerimaan? Ya enggak. Kalau orang menerima dirinya sendiri, dia nggak akan pakai topeng. Ketika dia masih pakai topeng, dia promosi diri, berarti dia nggak yakin dengan dirinya. Gampangnya gini, kalau istilah Jawa, orang Jawa itu ada dikatakan, maaf ya, kalau ini ibu-ibu, para perempuan ini jangan tersinggung ya. Kalau istilah Jawa itu ada orang mengatakan ini, kamu kok kemayu. Artinya kalau ada orang mengatakan kamu kemayu, berarti orang yang ditunjuk itu pasti ya nggak ayu. Nggak ada orang ayu dikatakan kamu kemayu. Ya enggak. Ya sudah, memang dia cantik kan. Ayu itu cantik. Jadi kalau kemayu itu sok cantik gitu. Ya enggak. Artinya bahwa ketika kita promosi diri, kita pakai topeng, sebetulnya ya kita menolak diri kita sendiri. Kita belum bisa menerima, belum bisa berdamai. Ya mungkin ada berbagai macam masalah, misalnya punya latar belakang buruk, punya luka batin, punya macam-macam masalah, kepahitan. Kita nggak bisa menerima diri sendiri. Akhirnya kita hanya berpikir, enak orang lain ya, aku pengen seperti dia, aku pengen seperti dia. Padahal ya nggak bisa. Nggak bisa kita ingin seperti dia dan seperti siapapun. Ya kita harus, ya aku terima diri sendiri, dan itu akan membahagiakan. Artinya kalau kita bisa menerima diri sendiri, kita akan bisa menerima orang lain. Sejauh kita nggak bisa menerima diri sendiri ya, dengan contoh-contoh tadi, pakai topeng, promosi diri, kemudian hanya sibuk dengan memikirkan apa yang akan kita lakukan sendiri, sebetulnya itu nggak bisa, belum bisa menerima diri sendiri. Maka Ibu Teresa mengatakan ya, salah satu cara untuk itu adalah ya kita harus bisa menerima diri sendiri apa adanya. Ini membuat orang damai. Dalam bahasa Jawanya itu nggak kemerungsung. Nggak kemerungsung itu apa ya, bahasa Indonesianya itu nggak jelas, saya nggak bisa menjelaskan. Nggak kemerungsung itu nggak terlalu ruwet, sibuk dengan memikirkan dirinya sendiri yang dianggap punya banyak kekurangan. Tuhan itu tahu menciptakan kita itu pasti punya talenta, maka ya di dalam Injil diceritakan tentang talenta, nggak semua dikasih rata 5 talenta. Ya ono sing 5, ada yang 4, ada yang 3, dan 2, dan 1. Tuhan tahu.
Nah, kenapa orang nggak protes? Yang satu menyimbun, tapi kan dia nggak protes. Kenapa kamu ngasih saya satu, kok nggak seperti yang lain dikasih lima? Tuhan tahu kita mempunyai talenta, artinya sudah diterima saja. Yang masalahnya adalah yang satu itu kan dihukum karena tidak mengembangkan, bukan bukan karena dia protes hanya dapat satu talenta kemudian Tuhan menghukum dia. Ya enggak, dia enggak protes soal dia menerima satu talenta, tetapi karena dia tidak mengembangkan. Nah, kalau kita masih menolak melihat bahwa temanku kok bisa main musik, bisa nyanyi, bisa main drama, bisa ngelukis, ya sudah. Kok saya itu musik gak bisa, nyanyi gak bisa, main drama gak iso, ngelukis gak iso, kok gak seperti temanku? Ya sudah. Artinya kita harus berdamai dengan diri, gak usah menolak. Seolah-olah pengen jadi penyanyi, pengen jadi pemusik. Nah kalau gampangannya ngomong aja fales, mau jadi penyanyi ya tambah gak karu-karuan toh. Mekso, kalau mekso gitu ya tambah gak karu-karuan. Kecuali kalau jadi bapak uskup. Uskup itu masih suaranya elek pun nyanyi dikeploi. Ya karena dianggap hebat, padahal fales. Nah, artinya yang terakhir ini dosa adalah penolakan diri. Pertobatan adalah berdamai dengan diri. Para kerabat, itu yang bisa saya sampaikan. Jadi kalau nanti Anda masih kurang paham, ingin penjelasan yang lebih detail, ya baca saja bukunya. Saya yakin Anda sudah punya buku ini toh, gambarnya ini. Ini saya dapat dulu juga dari kerabat di Surabaya. Ini terbitnya tahun berapa saya lupa. Tapi di sini ada semua. Di halaman-halaman terakhir ada pertobatan. Jadi Ibu Teresa mengatakan pertobatan itu ada pertobatan aku haus akan Viko dan sebagainya. Tapi ini hanya saya rangkumkan, jadi ya kalau kurang jelas ya silakan baca sendiri. Itu. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Kalau mau sharing, silakan sharing. Ya, terima kasih Romo Gani. Silakan Wiradi untuk sharingnya bisa dipandu. Ya, terima kasih Rosa, terima kasih Romo Gani yang sudah memberikan kita ya ringkasan pertobatan dari buku Secret Fire ya, di halaman terakhir. Tetapi apa yang Romo katakan cukup menggelitik Romo. Ternyata dari ucapan Romo masih banyak dosa-dosa yang masih saya punya gitu Romo. Ya memang zaman sekarang itu memang banyak yang flexing Romo, artinya promosi diri gitu ya. Bahkan saya masih sering foto-foto makanan Romo. Jadi ya. Dusta itu. Saya gak makan, kamu foto-foto panganan pamer lagi. Ya itu Romo. Pamer mau. Inadi suka pamer. Pada dasarnya itu apa namanya di grup itu ngomong maksi ya gitu ya. Tapi ya itu sudah pamer ya. Meskipun yang dipamerkan itu makanan biasa Romo. Tapi ya itu mungkin bibit juga ya. Apalagi kalau makanan yang luar biasa pasti tidak lupa gitu ya. Dan itu Makanan mengingatkan daerah bikin ngiler. Anu Winardi. ya. Jadi terima kasih Romo malam ini ya mungkin satu hal yang perlu kita bertobat ya khususnya masa Prapaskah ini sederhana sebetulnya. Ya, maka hari ini saya memutuskan tidak main WA lebih dari setengah jam Romo karena kan tetap masih berguna WA itu Romo. Jadi untuk bekerja biasanya kalau buka WA bisa lebih dari
setengah jam ya, minimal 2 jam itu gak kerasa, Romo. Oke, terima kasih. Itu mungkin sharing saya tentang dosa dan ya itu yang tersangkut ya malam ini, dan itu bisa jadi pertobatan saya di masa Prapaskah ini. Oke, mungkin teman-teman ada yang mau tanya atau mau sharing, silahkan. Saya buka. Bu Koni, Bu Margo ini kelihatannya sudah nggak sabar. Silakan Bu Margo. Tadi Romo bilang kemerungsung. Mungkin kemerungsung itu galau, Mo. Bahasa bahasa sekarang kerennya tuh galau itu mungkin ya. Ya, mungkin juga sih. Mungkin. Kalau Romo ini tadi ya, tidak terasa semua dikuliti loh, Mo. Semua lagi merasa berdosa. Sudah waktunya memang bertobat. Terus kemarin kan kami yang terakhir PD di Jumat kedua itu juga menanyakan tentang kita kumpul lansia semua. Apakah pantang itu untuk lansia? Terus setidak-tidaknya kami menangkap bahwa sudah tidak waktunya kita pantang misalnya daging, tidak makan ayam gitu-gitu. Sudah lewat katanya Rom. Sebaiknya apa yang keterikatan kita itu. Terus semua pada cekikikan. Contohnya apa? Misalnya tidak main HP sehari. Lah itu kan berat. Tetapi kemarin dari penutupan kita sepakat. Jadi Jumat ini tadi kita mulai tidak main HP. Tidak main HP dibuka baru jam 6 sore. Jadi dari pagi tidak main HP. Tetapi saya patuh ada akibatnya. Akibatnya apa Romo? Panci saya gosong. Habis. Karena saya lupa ngasih tahu yang di rumah saya manasi sesuatu. Tetapi karena saya sudah mau taat tidak main HP, jadi tidak kepikiran. Coba saya tidak, saya main HP, mungkin saya bisa WA. Tolong, itu dimatikan. Tapi saya lupa. Pulang-pulang panci saya sudah angus. Tetapi ya saya tadi berterima kasih kepada Tuhan, karena meskipun susah dan berat ya, lulus 70% lah Mo. Hari ini tidak main HP, tidak buka. Jadi yang emergency aja, suami karena tadi kagak bisa, telepon baru dibuka. Yang lainnya tidak berani terima. Sharingnya saya cuma itu, Win. Yang jelas kita pantangnya itu tidak pegang HP sehari. Tapi ada beberapa yang tidak bisa. Ya. Romo. Ya, terima kasih Bu Koni. Terima kasih. Ya memang ini berat ya. Ini Silakan, pengalaman ibu saya ya. Pengalaman ibu saya. Ibu saya itu jarang lah makan daging. Ya karena ekonominya lemah, jadi makannya tahu, tempe, terus apa, pokoknya jagung didadar, tempe dibuat apa, ruwet gitu. Nah, suatu hari pada waktu masa Prapaskah ini, ada tetangga itu Muslim, bancaan, kenduren gitu, terus dikasih nasi kotak isinya ayam, ada ayam apa, kan ayam apa, ingkung itu loh dikasih. Ibu saya telepon, ini pas Prapaskah ini boleh makan daging? Ya tergantung, saya bilang tergantung pantangnya apa. Nah, ibu ini pantang daging. Ini ada terus saya tanya, terus kenapa? Ini ada tetangga ngasih bancaan, ada ayamnya, dimakan apa enggak? Saya tanya, kalau enggak dimakan, mau diapakan ayam itu? Ya dikasihkan kucing atau anjing. Yo, lebih baik dimakan udahlah. Nah, apa enggak dosa? Nanti saya kasih pengampunan. Artinya kita seringkali terjebak bahwa oh ini pantang daging, pantang ikan, pantang, sebetulnya itu apa nggak menjadi
bagian yang penting bagi hidup kita. Kemarin hari Kamis itu saya memberi di mahasiswa kan. Pertanyaannya juga sama. Ini kami pantang apa? Saya bilang selama 1 bulan ini kamu jangan beli paket. Wah ya nggak bisa ya sudah. Berarti kamu nggak pantang bisa. Mau kosong kamu mahasiswa pantang daging, makan daging urung karuan sebulan sekali aja pantang daging, pantang beli paket. Nah itu baru masalah itu. Oh nggak bisa Romo. Ya sudah. Kamu nggak usah tanya saya mau pantang apa. Kamu jangan ngomong saya pantang daging. Kamu makan daging aja belum tentu sebulan sekali. Nanti makan soto ya, soto dari Indomie soto katanya makan daging. Aduh, dah. Ya kita kenikmatan itu yang jadi kita seringkali kejebak dengan tata aturan yang sudah zaman kuno. Tetapi kenikmatan zaman sekarang ya beda dengan zaman kuno. Kenikmatan sekarang misalnya beberapa orang saya mengatakan gini, pantang nonton drakor. Mas Romo, ini sudah menarik gitu. Nanti kan nggak lanjutan nih. Ya udah, ya sudah kalau mau pantang, saya pantang dagingnya. Bocil saya bilang kalau kamu pantang daging, bohong. Nggak meninggalkan Katanya sebulan kenikmatan. sekali Itu kenikmatan. Gitu loh. Yo katanya pantang beli bakso, rong karuan bendino mangan bakso, pantang bakso. Ya sudahlah. Kalau pantang beli paket itu baru keren itu namanya. Tapi nggak ada yang berani sih. Semuanya ya tetap pantang daging kan. Di aturan gereja kan pantang daging. Iyo wis terserah inti lah bagi terserah kamu nggak poso ya. Arepe nggak poso aja buat. Jadi itu kan apa ya, kita kejebak dengan tata aturan yang sebetulnya nggak relevan lagi sih zaman ini. Bagi saya sih pantang itu untuk membahagiakan orang lain. Jadi daripada sibuk tanya pantang opo, pantang ngomel, nah itu membahagiakan orang lain. Pantang protes, nah itu membahagiakan orang lain. Jadi ada manfaatnya gitu. Pantang puasa itu ada manfaatnya bukan untuk aku tapi untuk orang lain. Maka kan puasa untuk berbagi. Jadi nah kalau kita makan dagingnya sebulan sekali itu pun beli seperempat, baik puasa seperempat dipotong jadi 2. Misalnya seperempat sekarang 50.000, puasanya 25.000. Kalau kita beli paket, jadi bisa memberi lebih banyak untuk orang miskin. Jadi pantang ini kan pantang dan puasa supaya kita bisa berbagi pada orang lain. Daging, ikan, tapi ya apa yang kita beli? Gitu, Win. Ya, oke. Terima kasih, Romo. Oke, ada yang lain mau sharing tentang pertobatan ini? Atau yang mungkin tadi kesentil ya sama Romo. Kemudian saya lihat Romo, kemerungsung itu artinya cemas Romo. Ya, Bisa jadi juga. kemerungsung itu cemas katanya. Jadi kemerungsung berarti gue kok kemerungsung ya, mungkin bingung gitu loh Romo. Jadi orang yang cemas yang Kalau ya bisa galau, cemas ya, tapi itu memang terjemahnya agak susah kalau agak susah ya. Bahasa Indonesia. Indonesia ya. Ya, oke. Oke, mungkin siapa Bu Koni tadi buka mic mungkin mau sharing, tadi saya tutup karena ada suara ini. Silakan Bu Koni mungkin mau sharing tentang pertobatannya atau mungkin kesentil. Belum. Mungkin kesentil. Katanya Romo kalau dikasih kesempatan harus langsung loh nanti. Bu Koni, kalau ngomong belum nanti malah gak rendah hati.
Waksa wiring Paksa sakno. ini. Oke, mungkin yang lain dulu siapa? Kodang mungkin, silakan Kodang. Mungkin mau tanya atau mau apa? Saya kasih orang ini ya, orang yang jauh dulu deh. Silakan Kodang. Kalau saya nggak ada Pak Win, saya dengar dulu Pak Win. Oh, enggak ada semua ya, berarti Saya sudah pengakuan ya Romo ya. ya. Oh, Bu Lindri aja Saya dulu. tanya aja Romo kalau begitu. Saya Siapa? tanya. Oh, Bu Margo, Saya- sebentar. Bu Lindri Saya mau mau nanya ke mau Romo. sharing dulu ini. Bu Lindri mau Oh, iya, sharing. iya. Dan Bu oke. Marco enggak apa-apa, Bu Marco enggak apa-apa. Silakan, Enggak silakan Bu apa-apa, Lindri. Lindri aja. Romo, Lindri saya dulu. mau pengakuan ya Romo ya. Pengakuan dosa. Ya, tadi salah satunya dosa kan pengalaman ya. Lah saya itu punya pengalaman yang sampai sekarang masih saya bawa. Saya itu ini loh dengan anak-anak itu mendisiplinkan itu loh Romo. Saya melihat anak-anak sekarang kan sulit sekali. Nah, bentuk saya itu melihat mereka bagaimana mereka berdisiplin itu sulitnya nggak karuan Romo. Apa itu karena pengalaman saya waktu saya sekolah, Bapak itu kan disiplin sekali dan Bapak kalau mendisiplinkan kan enggak tidak pakai kekerasan, hanya mengatakan besok sekolahnya libur ya. Terus, beneran besok Bapak enggak nyangoni. Nanti setiap bulan tidak bayar uang sekolah. Nah, itu pendisiplinan seperti itu menyadarkan kami waktu sekolah untuk sekolah dengan benar. Nah, itu sekarang terbawa saya sebagai guru. Saya melihat anak-anak siswa saya seperti itu, saya kadang ya seperti itu. Jadi keras gitu loh Romo. Saya ingin melihat kamu itu disiplin gitu loh. Ada tanggung jawab kamu. Seperti itu. Itu gimana Romo? Saya kok Romo ngendikan seperti itu, saya aduh, berarti ini dosa juga ya. Karena saya Ya. paling enggak kan pengalaman dari saya yang saya dapatkan saya waktu kecil gitu loh Romo. Terima kasih Romo. Biasanya pengalaman kecil itu mempengaruhi kehidupan kita selanjutnya. Jadi terlebih ya sebetulnya membentuk kita saat ini itu adalah bagian juga dari pengalaman masa kecil ditambah pengalaman-pengalaman lain yang kita proses. Tetapi gini, kita jangan berhenti pada sebuah pengalaman, kita harus ikut dalam berproses juga. Artinya gini, zaman cepat berubah kan zaman. Jadi zaman tahun 70-an, zaman tahun 80-an, zaman tahun 90-an, zaman tahun 2000, 2010 itu berbeda. Jadi kalau kita mau mengeterapkan apa yang terjadi pada tahun 80 ke zaman sekarang, ya nggak bisa. Nah inilah yang disebut, makanya saya mengatakan tadi, kita juga harus berproses dari pengalaman. Jadi kalau masa kecil dulu, misalnya pada waktu saya SD tahun 70-an ya, guru masuk itu semua langsung diam. Nah, kalau sekarang ya enggak. Karena zamannya beda. Nah, kalau kita berpikir, wah, saya harus seperti itu, ya kita berarti mandek, nggak berproses. Nah, sekarang kita harus memahami zaman sekarang itu anak-anak bagaimana. Zaman dulu, misalnya pada waktu saya SD, guru datang, murid-murid itu berlarian untuk membawakan tas guru, nyalami guru, bawakan tas guru itu berebut, seolah-olah nek membawakan tas guru itu paling hebat gitu lah. Zaman sekarang ketemu guru nyopo enggak mau meneng jalan terus saja. Ya kalau kita berpikir kok nggak seperti zaman dulu, ya kita harus berproses bahwa ada perubahan-perubahan zaman, ada perubahan-perubahan perilaku, karakter yang terjadi setiap dekade. Artinya ya, apalagi sampai tahun 70-an,
tahun 2000-an awal sama sekarang aja udah beda zamannya. Perilaku anak sudah beda. Maka ya ini tantangan kita untuk berproses, bukan karena ini luka batin, tetapi tantangan kita untuk berproses bahwa kita hidup pada saat ini di sini ya harus berproses gitu, harus bagaimana kita beradaptasi. Contoh kecil gini, seorang adik kelas saya itu setelah tabisan 2-3 tahun setelah tabisan studi di Roma. Suatu hari dia membantu di sebuah paroki. Semula dia marah karena dia marah kan masih sering chatting sama saya. Dia marah karena gini. Umat di sana itu kalau memanggil dia nggak pakai embel-embel Romo atau Father atau Padre, tapi langsung nama. Nah di sana biasa manggil Romo itu nama langsung, kecuali kalau pengakuan dosa baru dipanggil Romo. Gitu. Nah dia bilang, masa saya bersihkan salju, umatnya lewat ya cuma dada-dada, nggak ada yang mengatakan Romo saya bantu, ya nggak ada. Ya saya bilang ya kamu di Itali bukan di Jawa. Kalau di Jawa kamu nyapu itu aja umat sudah gopoh, sudah heboh gitu ya. Terus bantu ini. Kalau di sana ya umat lihat Romo nih membersihkan salju, dia saya mau mancing Romo, ya. Saya mau jalan-jalan, ya sudah. Ini artinya kita nggak bisa berhenti. Bukan punya pengalaman buruk, tapi kita belum berani berproses untuk kehidupan saat ini dan di sini. Maka ya seringkali ini juga kehidupan dalam komunitas ya. Di komunitas A seperti ini, umatnya kok seneng guyon, guyup gitu ya. Di komunitas B umatnya serius semua. Terus kita protes. Kenapa umat di sini kok serius semua? Kok nggak seperti di sana? Ya sudah, kita harus berproses. Berproses dengan situasi dan kondisi saat itu dan di situ. Jadi yang seringkali membuat kita kecewa itu karena kita nggak berani berproses. Kita masih hidup di masa lalu, di komunitas yang lalu. Bisa aja kerabat itu kan zaman dulu kok seperti ini, sekarang kok nggak seperti ini. Ya sudah, berproses saja. Kita harus menerima. Nah ini perlu kerendahan hati untuk menerima apa yang terjadi saat ini dan di sini. Nah, kesombongan adalah kalau kita merasa bahwa masa lalu itu baik atau komunitas yang dulu itu baik, ya nggak iso, belum tentu juga. Nah, ini perlu kerendahan hati. Maka salah satu pertobatan tadi, marilah kita rendah hati. Saya rasa itu Mbak Lindri. Matur nuwun Romo. Matur nuwun. Oke, terima kasih Bu Lindri. Oke, Bu Margo, silahkan kalau mau bertanya sekarang. Romo, yang saya tadi mau tanya itu Romo. Seperti yang di-sharingkan Romo tadi, zaman dulu mesti kita berebut bawakan tas guru itu, memang saya juga mengalami. Itu waktu rasanya kalau dikasihkan itu yang dipilih dikasihkan, waduh senangnya kita terpilih gitu. Sekarang cuek memang benar. Ada yang tambah murid-murid itu yang menghina gurunya, sopir bajai. Kadang-kadang kan gurunya itu dua pekerjaan, pulang jadi sopir bajai. Nah, itu murid-murid itu kan kebanyakan orang kaya Romo. Jadi kadang-kadang itu memang zamannya sekarang itu bikin pusing. Lah kalau kami ini tidak bisa berdamai dengan zaman yang sudah sekarang ini Romo, itu apakah bentuk dari suatu kesombongan? Kan tadi Romo bilang ya, bahwa harus itu bisa. adalah berdamai dengan diri sendiri. Dengan, tapi melihat kayak gitu kan kemerungsung Romo. Kemerungsung tadi Romo bilang, itu digedek. Gedek rasanya kan gitu toh Romo. Bener Bu. Itu kemerungsung nih Bu. Tapi Kak Winardi tadi
kurang pas. Itu tadi kemerungsung betul ya Romo? Iyalah. Artinya kita harus menerima, berani. Rendah hati itu artinya bisa berani menerima apa situasi apa adanya. Berarti mentolerir kesalahan. Tapi berani menerima situasi apa adanya, tetapi tidak mentolerir, artinya membenarkan sesuatu yang salah. Itulah pertobatan ya Romo. Nah, masalahnya kan kita seringkali sebuah kesombongan adalah kalau kita merasa yakin bahwa kita masa lalu kita benar, apa yang kita alami masa lalu benar. Padahal sekarang udah berubah zaman. Dan kita harus bisa berani menerima meskipun tidak membenarkan kesalahan. Sama dengan Yesus itu menerima Yudas. Nek gak diterima, dia akan mengatakan, kurang ajar kamu harus mengkhianati aku. Dia enggak, dia tetap, ya sudah, lakukan apa yang mau kamu lakukan. Toh? Tetapi dia tidak membenarkan kesalahannya itu. Maka sejak awal dia mengatakan lebih baik orang seperti ini tidak dilahirkan. Pengkhianatan itu tidak dibenarkan, tetapi dia tetap menerima. Jadi kan beda ya, menerima apa yang terjadi, situasi zamannya, tetapi tidak membenarkan kesalahan. Sama aja, gampangnya gini, hidup dengan orang tua, hidup dengan menantu, atau menantu hidup dengan mertua. Itu kan zamannya beda. Mertuanya mengatakan, anak saya itu dulu kecil tak ombeni tajin, tahu tajin kan? Beras itu. Dia sudah sehat. Kenapa kamu sekarang harus beli susu yang mahal-mahal? Kenapa nggak dikasih tajin? Ya, anaknya kan, ya ini zaman di mana bayi itu dikasih susu, nggak cuma dikasih tajin aja, dikasih apa, bubur, nggak cuma dikasih pisang gitu. Nah, ini bisa terjadi konflik ketika kita tidak bisa menerima realita zaman seperti ini berproses lah. Iya, zaman sekarang ya kita harus berproses seperti ini. Nah, tetapi bukan berarti membenarkan kesalahan, misalnya anaknya nangis dipukul, itu kan kesalahan. Ya kita nggak bisa mentolerir itu, tetapi kita harus berani menerima bahwa budaya sekarang tajin itu udah nggak laku. Zaman dulu ya mas, saya kecil ya diombeni tajin karena nggak ada susu toh, paling susu SGM itu kalau di apa, yang di susu skim itu kan dimakan gitu aja, kantil di mulut itu semua ya. Adanya kan susu itu, nggak ada susu lain. Kalau ASI sekarang Romo. Hah? ASI. Apa? ASI. Loh, tapi kan ada orang-orang kerja yang nggak bisa memberi ASI, jadi kan tetap dikasih apa? Ya sekarang kan dikasih susu-susu yang produk untuk pinter, untuk opo, tambah iki, tambah itu, nggak saya nggak paham. Tapi itu harus diterima. Artinya kita nggak bisa terjebak pada masa lalu. Kita juga harus berproses pada zaman sekarang. Kalau ada perubahan ya kita harus terima. Tetapi kita harus tahu bahwa kalau ada kesalahan, ketidakbenaran, itu yang perlu kita gampangannya gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Marco pertanyaannya. Oke, Terima siapa kasih lagi? Romo. Ada Bu Ratna yang masih belum buka, ada Bu Linda, ada Bu Daning, silahkan. Saya dulu ya, Pak Rodi. Ya, Winadi saya silahkan. tanya. Ya, Rosa, ya silakan. Ya, sama Malam Romo. Kaitannya tadi dengan luka batin, kepahitan
tidak bisa menerima diri sendiri itu kan Romo katakan dosa ya. Ya, Dan tapi ada sekarang cukup marak dengan seminar penyembuhan luka batin. Berarti kan seringkali orang tidak tahu bahwa ada kepahitan yang tidak disadari atau luka batin yang katanya bisa sejak dari rahim ibu begitu. Tapi kan itu tidak bisa dikatakan berdosa karena tidak disadari dan orang itu menjadi tidak bisa menerima diri sendiri itu karena ketidaktahuan ya, karena luka batin atau kepahitan itu. Maka ada yang namanya seminar penyembuhan luka batin. Nah, jadi yang saya ketahui itu, jadi itu cukup marak sekarang ya. Paling tidak sebelum pandemi itu banyak seminar penyembuhan luka batin. Nah, setelah beberapa hari mengikuti seminar itu orang jadi sadar, oh ternyata dia mempunyai luka batin, mempunyai kepahitan. Akhirnya dia bisa menerima dirinya sendiri. Jadi berkaitan dengan yang Romo katakan itu berdosa kalau orangnya tidak sadar. Atau yang tadi Mbak Lindri katakan itu kan bisa pembentukan diri dari sejak masa kecil ya. Bahwa didikan orang tua itu kan memberikan nilai-nilai disiplin misalnya kemudian diterapkan pada anak yang sekarang. Dan itu sebenarnya kan untuk positif ya, untuk moral agar mereka bisa tahu moral dan tahu etika atau bisa menjadi anak yang berintegritas begitu. Jadi apakah kita memang harus mengikuti yang sekarang di mana etika itu kurang diperhatikan atau maksudnya harus menyesuaikan dengan zaman yang sekarang atau nilai itu tetap perlu dibawa karena etika integritas itu kan tetap sampai sekarang pun tidak akan berubah. Begitu. Nah itu tadi, maksudnya tadi pertanyaan saya berkaitan dengan dosa ya. ya. Dan Karena gini, definisi dosa dalam teologi Katolik itu dilakukan secara tahu dan mau secara bebas. Artinya bahwa kalau orang mabuk itu nggak tahu bahwa membunuh itu dosa, ya dia nggak berdosa sih. Kalau ada orang merasa, misalnya orang diperkosa, itu berdosa apa enggak? Ya enggak, karena dia tidak mau secara bebas. Dia tahu bahwa itu dosa, tapi dia tidak mau secara bebas. Maka dosa itu kalau kita lakukan, kita tahu dan kita mau. Dan itu bebas. Artinya saya enggak terikat, enggak dibawa ancaman dan sebagainya. Itu dosa. Nah, kalau luka batin dia nggak tahu, ya nggak dosa, mau nggak tahu. Kalau dia tahu tetapi dia menolak diri, artinya dia punya pengalaman pahit, dia paham, dia punya pengalaman pahit dan dia menolak itu, kan orang pengen seperti yang itu, yang membayangkan yang hebat-hebat. Nah, itu dosa. Maka Ibu Teresa kan mengatakan bahwa kita harus memeluk luka-luka batin itu, kepahitan itu kita peluk, kita terima apa adanya supaya hidup kita bisa bebas. Artinya ketika kita bisa menerima diri sendiri, maka kita bisa menerima luka-luka batin kita, menerima kelemahan-kelemahan kita akan mudah menerima kelemahan orang lain. Jadi kalau kita nggak tahu ya nggak dosa sih. Tapi kalau kita tahu dan kita tetap bersikukuh, itu itu dosa. Artinya kita menolak diri kita itu dosa. Karena banyak orang yang bunuh diri karena tidak bisa menerima realita hidupnya dan sebagainya. Kehilangan harapan, nggak bisa menerima hidupnya, itu kan ya banyak. Sebetulnya itu berdosa sih. Karena ya, misalnya gampangannya gini aja. Anak hidup di dalam keluarga yang bapaknya keras. Ya, dia punya pengalaman buruk dengan bapaknya. Dia punya kebencian dan dendam pada bapaknya.
Nah, dia nggak bisa menerima pengalaman buruk ini. Akibatnya apa? Dia membenci bapaknya, toh. Dia membenci bapaknya. Bagaimana dia bisa bisa mencintai? Kalau dia ingin bisa mencintai bapaknya, dia harus menerima pengalaman buruk ini sebagai bagian dari hidupnya. Kalau enggak ya dia tetap akan membenci dan itu berat bagi hidup seseorang. Nah, dengan bapaknya saja membenci, bagaimana dia bisa mencintai orang lain? Dengan orang yang boleh katakan ya darah dagingnya saja membenci, dia bagaimana bisa menerima orang lain? Pasti akan susah juga. Maka itu Ibu Teresa mengatakan ya kita harus memeluk pengalaman-pengalaman pahit kita, penderitaan kita perlu ya kita terimalah, kita terima apa adanya. Nggak usah mimpi seandainya bapakku dulu penuh kasih, tentu aku hidupnya lebih bahagia. Wes nggak usah ngimpi, sudah terima. Sejauh kita masih ngimpi-ngimpi, kita akan terus menolak. Dan itu kita akan ya menolak pribadi akhirnya. Nah, menolak bapaknya, menolak ibunya, menolak pengalamannya, bahkan mungkin menolak dirinya sendiri. Kenapa aku kok nggak dilahirkan di keluarga yang utuh dan sebagainya. Itu bagi Bu Teresa dosa. Kita harus berani menerima diri kita sebelum kita bisa menerima. Jadi langkahnya itu terima diri dulu, baru terima orang lain. Menerima penderitaan diri kita dulu, baru bisa menerima penderitaan orang lain. Nah, tadi kalau soal etika, memang ada etika yang tetap, yang kebenaran itu universal segala zaman, tapi ada juga yang berubah-ubah. Berubah-ubah itu sesuai dengan zaman dan budaya. Nah, kita seringkali etika dan etik, kita seringkali mencampur adukkan, padahal beda. Etika itu lebih pada moral. Misalnya gini, kalau di sini ya di Jawa Timur ya, basa kromo gitu ya. Basa kromonya orang Jawa Timur, orang Surabaya itu kan rada aneh gitu. Misalnya gini, saya mau dahar, aku arep dahar. Dahar itu padahal bahasa kromo Inggil. Nah, kalau di Jawa Tengah itu salah. Aku arep maem, ibu badhe dahar. Nah, itu untuk menghormati lah. Kalau di Jawa Timur kan ya kula badhe dahar, menghormati dirinya sendiri, tapi ya itu soal moral. Jadi etika. Atau misalnya di Kalimantan menyebut nama bapak itu nggak boleh. Jadi misalnya saya mau menikahkan orang, saya tanya kan, ibunya namanya siapa? Dia jawab, bapaknya namanya siapa? Waduh, nggak boleh Romo menyebut bapak saya. Padahal di Jawa, anak-anak kecil zaman SD saya itu ngolok-olok jenenge bapak. Bahkan ada anak diceluk jenenge bapak gitu kan. Ya, ini soal etika. Jadi setiap budaya beda-beda. Ada yang nggak berani sama sekali menyebut nama bapak. Nah, ini etika moral. Kalau etik itu misalnya gini, saya nulis skripsi, ngutip pernyataan orang tanpa mencantumkan nama orang, ini bukan soal moral, akhlak, etik, bukan etika tapi etik. Ini bukan soal moral tapi akhlaknya yang nggak beres. Jadi saya mencontek, ini bukan soal moral, akhlak. Nah, yang moral itu bisa beda-beda, tapi yang akhlak ini yang pasti ada kebenaran umumnya. Dimanapun mencuri itu salah, akhlak, bukan soal etik, bukan soal moral di sini, tapi akhlak. Nah, maka kalau kita mau berbicara soal kebenaran atau bagaimana sikap hidup kita, ya kita nggak perlu berbicara soal moral, tapi berbicara soal akhlak. Artinya ya nggak benar ini, akhlaknya nggak benar.
Ya semoga nanti bisa dicari apa itu akhlak, apa itu moral gitu. Enggak jadi filsafat panjang lebar saya nanti. Sudah jam 9, Win. Ya, terima kasih Romo. Ya. Ya Mo, Jam 9. mestinya punya Bu Koni bunyi itu ya. Cuma hari ini saya minta maaf Bu Koni, saya mute karena banyak suara-suara di belakang Bu Koni sehingga suara Romo tadi Ya. nggak dengar. Ya, Saya di rumah anak saya, jadi ya, burungnya nggak ada. ya. Burungnya nggak ada. Terima kasih Romo Gani sudah hampir 1,5 jam ya bersama kami. Win, aku di tanya dalam- satu lagi sama Oh, Romo Gani. Ada, pada Mo, Romo wis. ditambah ya Mo, sedikit ya Mo. Ya, oke. Mo, Ya, apa ya, Pak? Mo, Iya, iya. Mo, Iya. Mo. Dengan adanya gap ya. Ini kan kita ini sudah lansia, sudah senior lah Mo. Dengan anak-anak zaman milenial Z yang kita tuh sampai gedek-gedek, aduh, sekarang tuh enggak punya sopan santun, enggak punya dugo, ya. Tapi kita akan harus berdamai dengan keadaan yang seperti ini. Kalau enggak kita kan merungsung edan dewe tomo. Nah, Iya. untuk untuk otomatis masa-masa pertobatan itu sepertinya kita kan merenung untuk diri sendiri ini. Wes gak iso mo bilangi anak zaman milenial Z ki wes ora iso. bisa bener-bener rambut entek mo mikiri seperti itu. Lah, resep yang paling manjur itu apa mo? Untuk masa-masa pertobatan tuh supaya kita berdamai dengan hati kita sendiri, mengurangi kemerungsung. Apa mau? Kiatnya apa mau? Untuk penutup, ini Ya wis, pasti dirasakan banyak. Diterima ae. Memang zaman berubah, diterima gitu kan. Kita pun apa ya? Kita pun mungkin sama orang tua kita juga berbeda. Karena ajaran orang tua ya berbeda dengan gaya hidup kita sih. Itu akhirnya sama aja. Orang tua juga dulu ngeluh, tapi ya sekarang kita ngeluh. Engkau Betul Romo, betul. kita juga ngeluh. Betul. Ngeluh karena itu karena ya zaman terus berubah. Maka ya yang penting pertobatan ya wes diterima. Diterima karo guyu, nah wes kan Ya, enak toh. itu dia. Betul. Lemah lembut. Orang Oke, Bu. rasa Bu makan Margo nasi bejelantas diterima nih, ya Rom. ya Bu Margo katanya Rom. Oke. Terima kasih Bu Margo. Ini Silahkan abu-abunya sekarang. Abunya ya karena kemarin jadi panitia gak bisa terima. Jagone kalah mau jadi tambah ngantuk. Tapi katanya Romo ya harus nerima lah ya. Oke, meskipun Terima Win. ya, Terima. Oke, Rosa, Suami gua silahkan sampai Rosa. tensinya. Nah, tutup. Suami gua sampai tensinya Baik, naik terus karena selamat. jagone kalah. Ya, terima kasih banyak Romo Gani atas renungan dan penjelasannya. Mari kita lanjutkan dengan lagu Come Be My Light. Kemudian kita akan tutup dengan doa penutup dan mohon berkat dari Romo.